Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Masaf, NIM S1S122-139. Di sini saya akan memaparkan materi tentang set Python. Set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang unordered, uncheckable, dan unindexed set. Catatan, item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Contohnya, buat satu set. Di sini kita akan membuat satu set. Di set ini merupakan set atau himpunan Python dengan menginisialisasi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Sini, ketika kita menjalankan perintah print di set, program akan mencetak isi dari set di set ke layar. Nah, bisa kita lihat outputnya seperti banana, cherry, dan apel. Di sini karena kita meminta agar menampilkan di set, dan di set itu isinya adalah apel, banana, dan juga cherry. Oke, jadi di set itu output itu akan teracak. Jadi misalnya kita tulis dengan apel, banana, cherry, tidak memungkinkan bahwa outputnya itu seperti ini. Bisa saja jadi banana, cherry, apel, atau cherry, apel, banana. Nah, kumpulan tidak itu berurutan. Jadi kita tidak dapat memastikan urutan item yang mana akan muncul duluan. Tetapkan item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Tidak dipesan. Tidak berurutan berarti item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Tidak dapat diubah. Item set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item set dibuat. Setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Duplikat tidak diizinkan. Contoh itu, nilai duplikat akan diabaikan seperti ini. Apel, banana, cherry, dan di sini kita akan menambahkan apel. Nah, yang perlu lagi saya ingatkan bahwa dalam set di Python tidak mengizinkan adanya elemen yang sama atau duplikat. Jadi meskipun kita mencoba memasukkan apel 2 kali, hanya satu apel yang akan disimpan dalam set dan yang lainnya itu akan diabaikan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa outputnya itu apel, cherry, banana. Nih, nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Contohnya true 1, 2. Oke. True 1. Ya, sebuah set ini Python yang disebut diset dan menginisialisasinya dalam beragam jenis elemen, termasuk string, boolean, dan integer. Nah, string itu adalah apel, banana, cherry, boolean itu true, dan integer 1 dan juga 2. Nah, ketika kita menjalankan perintah print,
program akan mencetak isi dari disket ke layar. Nah, bisa kita lihat bahwa ada cherry, true, 2, banana, apple. Nilai false dan 0 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. False, true, 0. False, true. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini ada beberapa jenis lagi elemen, yaitu string, apple, banana, cherry, dan boolean, false dan juga true, dan juga ada integer 0. Dan ini tuh seperti yang sebelumnya, seperti this apple, banana, cherry, true dan 1, 2, yang true dan 1 dianggap nilai yang sama. Oke. Jika kita menjalankan perintah this set itu, outputnya itu akan muncul false, true, apple, banana, cherry. Nah, kenapa nolnya tidak ada? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa false dan 0 itu dianggap nilai yang sama. Jadi 0 itu tidak akan dicetak karena ada false. Nah, seperti ini ya. Dapatkan panjang satu set. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, kita gunakan len, fungsi len tersebut. Nah, tuh. Di sini kita tinggal menambahkan Oke. Di sini kode ini menjalankan perintah len disset. Program akan mencetak panjang atau jumlah elemen dalam set disset. Nah, dalam hal ini karena disset memiliki 3 elemen, jadi printnya ini akan mencetak 3. Dan jika di sini kita menambah lagi 1 elemen seperti mangga, outputnya akan mencetak 4 karena ada 4 elemen. Atur item tipe data. Item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Nah, sini kita tulisnya
Nah, di sini kode ini menciptakan 3 set 1, 2, 3 yang berbeda. Jadi inputnya itu ada 3, ada set 1, set 2, dan set 3. Setiap set itu berisi elemen-elemen yang berbeda. Set 1 berisi string apel, banana, cherry. Set 2 berisi integer 1, 5, 7, 9, dan 3. Set 3 ini berisi boolean, yaitu true, benar, dan false-nya ini ada 2. Nah, di sini juga kita menjalankan perintah print set 1, set 2, dan set 3. Nah, program ini akan mencetak isi dari set-set tersebut ke layar. Jadi, outputnya itu akan seperti ini. Cherry, banana, apel itu set 1. 1, 3, 5, 7, 9 itu set 2. False, true, set 3. Kenapa di sini false-nya cuma 1? Nah, seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa di set itu tidak ada duplikat. Jadi jika ada 2 false, maka salah satunya itu akan diabaikan dan yang ditulis itu cuma 1. Satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, bisa kita lihat bahwa set 1 ABC 34 true 40. Oke. ABC 34 true. Nah, kode ini menciptakan sebuah set Python yang disebut set 1 dan menginisialisasinya dengan elemen-elemen beragam tipe data, termasuk string, ABC, integer 34 dan 40, dan nilai boolean true. Nah, set ini mengizinkan tipe data campuran di dalamnya. Jadi kita bisa memiliki berbagai tipe data yang berbeda dalam satu set. Nah, ketika kita menjalankan perintah set 1, program akan mencetak isi dari set 1 ke layar, sehingga outputnya itu adalah true, 34, 40, male, dan ABC. Tipe jenis. Dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Contohnya itu seperti ini. Oke. Di sini ada perintah print type set. Nah, kode ini memberi Kode ini adalah contoh penggunaan variabel mySet untuk membuat sebuah himpunan set dalam bahasa pemrograman Python. Nah, himpunan adalah tipe data koleksi yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen unik. Artinya setiap elemen di dalam himpunan hanya muncul sekali dan urutannya itu tidak penting. Nah, kode tersebut ini membuat himpunan menjadi 3 elemen: apel, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini ada fungsi tipe yang digunakan untuk mengetahui tipe data variabel apa itu mySet. Nah, sehingga outputnya itu adalah kelas set, ya. Hasilnya itu akan mencetak keluar yang menunjukkan tipe datanya. Jadi, dan di sini kita lihat bahwa
output itu adalah kelas set. Yang ini menunjukkan bahwa method adalah objek tipe data set dalam Python. Set konstruktor dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Contohnya menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Reset sama dengan set. Oke. Nah, kode ini menciptakan sebuah himpunan set dengan nama di set. Kita menggunakan konstruktor set pada baris ini, set, apel, banana, dan juga cherry. Kita menggunakan tanda kurung 2 dan meletakkan elemen-elemen yang ingin kita masukkan ke dalam himpunan. Ini adalah salah satu cara untuk membuat himpunan di Python. Nah, ketika kode dijalankan, di set akan berisi 3 elemen yang sama, seperti yang dijelaskan dalam konstruktor set. Nah, di sini kita akan memerintah print di set untuk mencetak isi dari himpunan ini ke layar. Bisa kita lihat bahwa hasil keluaran kode tersebut ini akan terlihat seperti banana, apel, dan juga cherry. Ini akan berbeda dengan yang di atas ya, karena dia tidak akan berurut. Nah, ini menunjukkan bahwa di set adalah sebuah himpunan yang berisi elemen apel, banana, dan cherry. Koleksi Python atau array ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Ada daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah mengizinkan anggota duplikat. Tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah. Ini mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan. Python akses item set. Akses item, kita tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun, kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan for perulangan atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata in kunci. Contoh, ulangi set dan cetak nilainya. Nah, kode ini menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendemonstrasikan penggunaan sebuah jenis objek disebut set atau himpunan, dan set ini diberi nama dset. Nah, dan di dalam dset ini berisi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan juga cherry. Kemudian di dalamnya itu ada for x in dset. Nah, setiap elemen dalam dset ini diambil satu persatu dan disimpan dalam variabel x. Setelah itu, setiap elemen tersebut dicetak menggunakan perintah print x. Nah, outputnya itu adalah cherry, banana, dan apel. Nah, kode ini akan mencetak 3 baris teks dan masing-masing berisi salah satu elemen dari himpunan dset. Periksa apakah pisang ada di set. Ini seperti tadi, ini adalah pemrograman bahasa Python. Nah, baik, di sini ada kode yang untuk mengecek apakah elemen banana ada di dalam set dset dengan menggunakan operator in. Hasil dari pernyataan ini ada sebuah nilai boolean, yaitu true jika banana ada di dalam dan false jika tidak ada. Nah, karena banana ada di dalam dset, hasilnya akan menjadi true. Dan bisa kita lihat bahwa jawabannya adalah true.
ubah item. Setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Python add set item. Nah, tambahkan item set. Setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Untuk menambahkan satu item ke set, kita gunakan add, metode add. Nah, contohnya itu seperti ini. Apel, banana, cherry. Kode ini menggunakan tipe dataset dalam bahasa pemrograman Python. Oke, pertama di sini ya, kita membuat sebuah set disebut di set. Nah, setelah itu di dalamnya ada 3 elemen, yaitu apel, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini kita menggunakan metode add ya, ini untuk menambahkan elemen orange ke di set. Setelah dieksekusi kode tersebut, dieksekusi ini set ya, di set akan berisi 4 elemen, yaitu ditambahkan orange, sehingga outputnya itu adalah cherry, apel, orange, dan juga banana. Tambahkan set. Untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan set ini, kita bisa menggunakan metode update. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Oke. Di sini ada di set yang elemennya apel, banana, dan cherry. Tropical itu elemennya pineapple, mango, papaya. Dan di sini adalah kita ingin update tropical, print di setnya, yang artinya ini di set akan diupdate dengan tropical, maksudnya itu tropical ini, elemen di tropical ini akan masuk ke di set, sehingga outputnya adalah papaya, cherry, apel, pineapple, mango, dan banana. Elemen dari tropical ada di set. Tambahkan semua iterable. Objek dalam update metode tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah, berupa daftar, kamus, dan lain-lain. Nah, di sini kita mylist. Nah, bisa kita lihat bahwa outputnya itu kiwi, banana, orange, cherry, apple. Kiwi dan orange ini ditambahkan ke dalam di set menggunakan perintah menggunakan metode update, dan dimana di set titik update my list, dan perintahnya di sini meminta kita mencetak di set. Hapus item yang ditetapkan. Hapus barang. Untuk menghapus item dalam satu set, kita gunakan remove atau discard metode. Nah, di sini ada contohnya. Di sini kita diminta untuk hapus banana atau pisang menggunakan remove. Nah, bisa kita lihat bahwa di outputnya itu tidak ada elemen banana, karena di sini ada remove, yang artinya itu remove itu
meminta agar banana dihapus di dalam diset, dan di sini ada perintah untuk menampilkan diset setelah di remove banana. Jika item yang akan dihapus tidak ada, remove akan menimbulkan error. Nah, di sini ada contoh menggunakan discharge metode. Ya, di sini tinggal diganti. Discharge ini seperti update juga ya, dia akan menghapus. Kita juga dapat menggunakan pop metode untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item secara acak, sehingga kita tidak dapat memastikan item apa yang akan dihapus. Nah, nilai kembali metode pop ini adalah item yang dihapus. Oke, di sini di set X sama di set pop. Nah, bisa kita lihat bahwa apel ini telah dihapus. Nah, seperti penjelasannya bahwa pop ini dia akan menghapus secara acak. Jadi bisa kemungkinan yang dia akan hapus itu banana atau cherry. Lihat, saya akan klik lagi roundnya ini. Nah, di sini yang dihapus ini itu adalah banana. Sebelumnya yang dia hapus itu adalah apel, sekarang banana. Karena pop ini dia akan menghapus elemen secara acak. Metode clear ini mengosongkan set. Nah, clear ini dia akan menghapus semua di dalam diset, sehingga outputnya itu adalah setnya itu kosong. Alasannya karena clear itu telah menghapus apel, banana, dan juga cherry. Kata del, kunci untuk menghapus kumpulan sepenuhnya. Oke, hasilnya adalah begini. Mengapa? Karena del ini dia akan menghapus semuanya. Nah, karena di sini del ini akan menghapus kumpulannya sepenuhnya, berarti di sini akan dianggap bahwa tidak ada diset, sehingga outputnya itu adalah name error, name diset is not defined, tidak ditemukan karena telah dihapus dengan del. Ya. Kumpulan lingkaran, item lingkaran. Kita dapat menggunakan item yang disetel dengan menggunakan for loop. For x in di sini ada for x in di set yang artinya kita akan mengulangi item. Jadi outputnya itu apel, cherry, banana, yang dimana apel, cherry, banana itu berbeda baris. Ada gabung set. Nah, bergabunglah dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Kita dapat menggunakan union, metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau metode update yang menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan union ya.
Nah, di sini outputnya ada 1 C, 2 B, 3 A. Maksudnya ini adalah set 1 dan set 2 itu akan digabung. Set 1 dan set 2, elemen set 1 dan elemen set 2 itu akan masuk di set 3, sehingga elemen set 3 itu dari set 1 dan juga set 2. Bisa juga update jadi set 1, set 2. Jawabannya sama seperti sebelumnya. Jadi set 1 titik update set 2 itu artinya elemen di set 2 ini akan diupdate, akan ditambahkan di set 1, dan sehingga perintah print set 1 itu adalah C1, 2, 3, B, dan A. Simpan hanya duplikatnya. Metode ini, intersection update, hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Ya. Oke. X intercept. Di sini metode intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Apple di sini ya. X sama dengan apple, banana, cherry. Y sama dengan Google, Microsoft, Apple. Nah, X titik intersection update Y dan print X. Nah, sehingga outputnya itu apple. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa apple ini ada di apple ini ada di X dan juga Y. Alasannya karena apple ada di X dan di Y. Metode intersection akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Ya. Di sini kita tambahkan Z. Oke. X apple, banana, cherry. Nah, jadi
intersection. Jadi ini sama dengan sebelumnya bahwa diminta elemen apa yang ada berada di 2x atau y. Dan di sini yang ada dua elemennya itu adalah apel. Sehingga z sama dengan x intersection y print z. Dan hasilnya adalah apel. Ya. Z itu sama dengan x intersection y. Yang jawabannya itu adalah apel, dan di sini diminta untuk kita menampilkan di layar outputnya. Simpan semua tapi bukan duplikatnya. Metode symmetric difference update ini hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Banana, Microsoft, Cherry, Google. Jadi di sini dia akan menyimpan semua elemen, dia akan gabung ke semua elemen tapi yang tidak duplikat. Bisa kita lihat bahwa karena di X dan Y itu ada apel, sehingga di outputnya itu apel tidak ditulis karena dia berduplikat. Sedangkan symmetric difference update itu hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set, yang dan juga tapi bukan duplikat, jadi yang tidak memiliki duplikat. Metode symmetric difference ini akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Oke. Jawabannya outputnya ini dia Google, Microsoft, Banana, dan juga Cherry. Apple juga tidak dikasih masuk. Nah, di sini Apple juga tidak dikasih masuk di dalam output karena symmetric difference itu akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan dan juga yang bukan duplikat. Jadi dia akan mengembalikan satu set yang berisi semua item dari kedua setnya, kecuali yang duplikat. Jadi karena di X itu tidak ada Google dan Microsoft, begitu juga Y tidak ada Apple, Banana, dan Cherry itu, sehingga saat Z sama dengan X titik symmetric difference Y itu print Z itu hasilnya adalah Google, Microsoft, Banana, dan juga Cherry. Nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, bisa kita lihat outputnya itu ada 2 Banana, Cherry, Google. Dua Banana, Google, dan Cherry. 2 Banana, Google, dan juga Cherry. Kenapa tidak ada true dan juga 1 dan juga Apple? Alasannya karena Apple ini
ada duplikatnya. Apel di X ada duplikatnya di Y. Begitu juga true. True ada duplikatnya di Y, yaitu 1. Di sini sudah dijelaskan bahwa 1 itu dianggap true itu dan 1 itu dianggap nilai yang sama. Sehingga true itu dan 1 itu sama nilainya. Yang artinya mereka itu duplikat. Sehingga di outputnya itu tidak akan ditampilkan. Jadi true dan 1 dan juga apel tidak ditampilkan di output. Baik, itulah materi yang saya bisa paparkan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.